kalau penjurian kemarin alhamdulillah lancar, kondusif, aman. Tak ada satupun yang protes. Nggak ada. Luar biasa. Karena memang kita menyuguhkan penjurian yang memang benar-benar yang fair play. Ya, gitu. Jadi memang kita dituntut kita kerja seperti itu. Ya. Yes. Karena memang semua sekarang ini sudah serba terbuka lah. Iya, benar. Jadi nggak ada yang abu-abu Ya, sekarang. kita nggak ada abu-abu. Benar. Gitu, Pak. Dan RNS tentu menempatkan diri sebagai apa ya, pengadil yang profesional, baik, ramah, juga tentu kompeten ya. Sebab dari 20 kelas kemarin, seluruh yang diputuskan para juri nyaris 99,99% itu diiyakan sama peserta. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, bahkan sampai juara 5 bilang begini, gila katanya, ini kalau bukan juri yang garansi, gua agak gimana, tapi gue yakin sama juri bukan sama pendapat saya. Karena pendapat saya mungkin saya 10 menit konsen pada burung saya, tapi juri-juri 10 menit untuk 24 gantangan ya. Jadi plus minus juga di sana, dan itu kecerdasan peserta sampai bisa ke sana. Karena sudah percaya Mas Anam juga mampu menentukan siapa yang terbaik. Dan tentu Mas Anam di RNS selain menjadi motivasi para juri yang lain, para juri muda ya, Mas Anam telah memberikan juga sikap sifat yang profesional bagaimana menilai burung. Bukan lihat siapa pemiliknya, apalagi teman kita, saudara kita, bahkan ada IO yang masuk. No. Hari itu siapa yang tampil baik, itu berhak bisa juara. Luar biasa. Oke, Kabar Arena. Hari ini saya berada di CRKB, tepatnya di Highland Stadium, karena hari ini ada acara bergengsi, tentu syarat prestasi, yaitu Piala Bupati Tangerang. Dan hari ini kita lihat suasana mulai menghangat ya, karena peserta udah mulai datang. Oke, selamat berlomba dan semoga sukses. Saya baru pertama kali main di sini dengan bermodal burung kebon sama bismillah. Alhamdulillah hoki masih bisa tanggung jawab di tiket utama sama tiket 160. Dan alhamdulillah yang saya lihat sini penilaiannya real, tidak memandang orang, tidak memandang bos, tidak memandang kandang. Yang dinilai itu kualitas burung yang layak juara. Untuk semua pengajuan juri itu yang harus kita lihatkan ke pemain. Semua ajuan juri, pemain wajib melihat sebuah ajuan juri. Tapi tidak diharuskan juri melihat ajuan sesama juri. Juri hanya melihat hasil rekap. Jadi juri sesama juri itu tidak melihat ajuannya. Tapi ajuan juri itu wajib diperlihatkan ke pemain. Satu persatu ajuan juri. Dan alhamdulillah sampai siang ini masih full dan tetap kondusif, tidak ada teriakan, dan itu yang kita harapkan. Saya semangat karena apa? Memang pesertanya juga sangat semangat. Kelas demi kelas itu persaingannya sangat ketat. Dan itu menurut saya inilah lomba yang layak, lomba yang real gitu kan. Dimana apa? Di setiap kelas pada harapan untuk juara satu mereka semuanya berharap seperti itu. Dan tetapi ketika 10 menit berakhir, mereka menumpukan apa? Menyerahkan segala keinginannya kepada hasil juri. Tim juri RNS solid. Insya Allah kita jaga terus penilaian ini, tetap jaga fair play, ya kan. Peserta juga tidak ada yang teriak, tidak ada yang berisik. Kita jaga bersama-sama untuk fair play ini. Oke, Kabar Arena. Hari ini saya berada di
kafe bernama Atmosfer ya, yang berada di bilangan Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Dan saya berada lebih awal datang ke sini karena kalau sebentar lagi jam 1 atau jam 2 di sini penuh. Karena memang ini salah satu kafe favorit ya. Para pelajar, juga bos, juga banyak yang dari pengusaha berkunjung ke sini hanya untuk kongkow dan menikmati secangkir kopi yang jadi andalan kafe ini. Dan tentu saya terkesima melihat kafe ini seperti satu kafe yang berada di hutan ya. Yeah. Sebab view yang melatar belakangi kafe ini tuh seperti hutan asri lah. Nanti kita bisa lihat ya di belakangnya. Makanya udaranya bagus, suasananya nyaman dan memang cocok lah untuk aktivitas Anda di sini. Tapi kali ini saya ingin ngobrol masalah kemarin. Kalau ada videonya tentu saya mereaksi ya. Tapi karena kita tidak bawa videonya kejadian kemarin, saya bawa saksinya saja yaitu Mr. Anam, salah satu juri yang menyaksikan kesuksesan lomba Piala Bupati Tangerang kemarin di Citra Raya, tepatnya di lapangan Highland Stadium. Dan tentu siang itu kita buka 2 kelas ya, yang 24G dan gantangan konvensional 72G, dan dua-duanya dilahap habis sama peserta. Saya akan mewawancarai juri terkenal asal Blok Timur. Mr. Anam, thank you ya. Ya. Kemarin kita ketemu tapi kita tidak ada waktu, dan hari ini sebelum dia pulang kita culik dulu untuk ngobrol. Siap. Mas Anam, Siap. Ya. apa tanggapan kemarin menjuri di Highland di suasana lomba yang menurut saya cukup prestisius, peserta banyak, full gantangan, bahkan 1,1 full gantangan, dan seluruh kelas juga full gantangan ya, baik yang Highland 24G atau yang 72 gantangan konvensional. Ini tanggapan Mas Anam gimana sih? Ya, terima kasih Pak Yan. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kemarin gelaran di Piala Bupati itu sukses, sukses besar. Jadi sukses besar untuk Kicomania Nusantara. Sukses besar buat Highland sekaligus CRKB yang kemarin menggelar Piala Bupati, dan semuanya kelas full semuanya. Termasuk 1,1 ya? 1,1 yang tiket utamanya full semua. Itu. Kita nggak menyangka kemarin seperti itu, ternyata seperti itu. Luar biasa. Luar biasa lah. Responnya ya. Luar biasa. Nih, alhamdulillah. di penjurian gimana di penjurian? Ya, kalau penjurian kemarin alhamdulillah lancar, kondusif, aman. Tak ada satupun yang protes ya? Nggak ada. Luar biasa. Karena memang kita menyuguhkan penjurian yang memang benar-benar yang fair play. Ya, gitu. Jadi memang kita dituntut kita kerja seperti itu. Yes. Karena memang semua sekarang ini sudah serba terbuka lah. Iya, benar. Jadi nggak ada yang abu-abu sekarang. Nggak ada abu-abu. Benar. Ya, gitu, Pak. Dan RNS tentu menempatkan diri sebagai pengadil yang profesional, baik, ramah, juga tentu kompeten ya. Sebab dari 20 kelas kemarin, seluruh yang diputuskan para juri nyaris 9,99% itu diiyakan sama peserta. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, bahkan sampai juara 5 bilang begini, gila katanya, ini kalau bukan juri yang nggaraan sih gua agak gimana, tapi gue yakin sama juri bukan sama pendapat saya. Karena pendapat saya mungkin saya 10 menit konsen pada burung saya, tapi juri-juri 10 menit untuk 24 gantangan ya. Jadi plus minus juga di sana, dan itu kecerdasan peserta sampai bisa ke sana karena sudah percaya. Iya, betul. Dan dia menghitung kalau ada kesalahan juri kurang kelewat, atau begitu juri lagi mantau burung biasa terus juri melangkah dia nyerecet, itu memang jadi perhitungan dia, makanya itulah. Makanya hari ini itu memang lomba yang tepat itu 24 gantangan, dan kalau konvensional benar-benar pesertanya juga harus profesional. Oh iya, betul. Iya kan? 72 loh. Iya, 72. Juri 6 ya? Korlap 2? Iya kemarin 8. Seperti itu, 8. Ya memang harusnya seperti itu. Jadi sekarang ini antara peserta, panitia dan juri itu harus ada kesinambungan, maksudnya dalam arti kesatuan dong. Saling mendukung memang gitu. Lomba yang cantik itu ditonton oleh peserta-peserta yang pemikirannya cantik juga, betul, kan. Ya. Ketika kayak kemarin
langkah Mas Anang dan teman-teman 4 orang di sana tak ada satupun yang memprotes sedikit pun, wah langkahnya apa-apanya, sehingga Mas Anang percaya diri tinggi, kawan-kawan juga percaya tinggi. Dan karena apa? Ada yang bilang bahwa kenapa langkah RNS begitu mulus? Karena kepercayaan Anda juga mulus kepada dia. Betul. Sehingga dia ringan di langkah, tepat di pandangan, dan akurat di pemilihan. Betul. Karena Bapak sudah dikasih percayaan itu ya. Iya, karena memang kalau sudah kita main G24, kita itu sudah nggak ada beban. Fakta di lapangan yang berbicara nanti. Iya. Jadi belum tentu burung-burung kemarin, minggu kemarin juara-juara, kalau pas hari itu juga nggak kerja bagus, ya mungkin bisa tersingkir. Jadi di hari itu juga kita menilai burung yang terbaik. Gitu. Siapa yang terbaik? Dan itu memang sudah dilakukan Mas Anam ya? Ya, bukan saja lomba seperti ini. Lomba sekelas SMM yang hadiahnya bisa mobil, Mas Anam juga mampu menentukan siapa yang terbaik. Dan tentu Mas Anam di RNS selain menjadi motivasi para juri yang lain, para juri muda ya, Mas Anam telah memberikan juga sikap sifat yang profesional bagaimana menilai burung. Bukan lihat siapa pemiliknya, apalagi teman kita, saudara kita, bahkan ada IO yang masuk. No. Hari itu siapa yang tampil baik, itu berhak bisa juara. Luar biasa. Gitu. Iya, kan enak kan ya? Dimana apa? Ketika juri sudah memberikan apa ya, pekerjaan profesionalnya untuk peserta, dan peserta menyambut dengan profesional sebagai peserta apa? Bijaksana, tenang, tentram, juga menikmati. Dan itu akan jadi suasana lomba yang asik gitu kan. Nah, itu seduluran itu di sana. Ya kan? Seduluran itu di sana. Bagaimana kita masuk pada satu lomba, dia menang, euforianya tidak terlalu berlebihan. Karena yang kalah juga my brother, saudara kita. Memang seperti itu. Kalau G24 ini ibaratnya kita di bawah ini musuh ya. Tapi selain musuh, tapi walaupun siapapun yang menang maupun yang kalah, kita tetap tertawa. Karena apa? Kita juga teman, yang menang juga teman, yang kalah juga teman sendiri, kan begitu. Betul. Makanya ada ini ya, ada tradisi yang positif bagi para pemain dimanapun. Memang ini dari dulu. Ketika dia juara, dia undang teman-temannya untuk makan bareng dan free semua. Padahal kan berarti dia itu main burung itu untuk apa kan? Nah, di sana bahwa betul satu, menjalin silaturahmi itu lebih mahal dari apapun. Kalau hadiah dari burung terukur, tapi hadiah dari perjalanan pertemanan itu yang Andi Dong rasakan ketika apa? Ketika dia menang tender membuat gedung besar di Jakarta, password dia masuk hanya dengan burung dia SS. Kenapa? Sang owner, sang pemilik modal dan yang pemberi tender ternyata suka burung. Dan Mas Andi itu sudah tenar di YouTube. Iya, betul. Yuk, ini burung yuk, udah nggak perlu yuk kasih gua uang kamu di bank berapa atau syarat-syarat apa. Jadi besok gua 20% gua masuk. Ya kan? Iya, betul. Memang, nah itu makanya kalau dalam agama kita bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur, itu bukan jatah umur 50 jadi 100, bukan. Tetapi tahun demi tahun dengan persahabatan yang hangat seperti panjang itu. Kita tidak pernah sepi. Iya kan? Ada masalah kita bisa ngobrol, bisa kongko, bisa dipecahkan bersama. Nah, itu arti silaturahmi itu. Dan kadang-kadang kita lagi nggak punya uang, kita susah untuk nge-WA ke teman kita karena malu, karena dia baik. Tidak di WA pun dia langsung WA ke kita. Yuk nggak punya uang ya, kita ketawa, yuk tahu dari mana. Itulah persahabatan. Tak ngomong kita tidak tahu situasi kita. Dan itu memang di burung itu terjalin sangat erat. Bagaimana seorang bos pemilik burung, bahkan dia bos dihormat di pabriknya, begitu datang ke lapangan nurut sama joki. Kata bos, main 2 kali. Enggak bos, jangan. Ini gue lihat karakternya begini-begini. Diem, pada ribuan karyawan dia hormat sama joki. Takluk ya. Ada apa hobi dengan itu kan? Dan itu terjalin dengan baik. Bahkan dulu saya ada satu pemain yang saya terngiang-ngiang, kata-katanya apa? Kalau you mau jadi bos di lapangan, sebaiknya you pulang dan duduk di kursi you, duduk di pabrik you, baru jadi bos. Tapi kalau you sudah masuk kepada komunitas hobi di lapangan perburungan, sama. Bahkan kita lebih bawah dari joki. Sebab yang memutuskan naik turun ada joki. Yang pinter joki kita, padahal kita yang bayar, kata dia. Dan itu mereka maklumi. Dan memang kebahagiaan dari hobi itu memang itu ya.
silaturahmi terjalin. Silaturahmi. Terus Iya betul, silaturahmi. bos itu memberikan pekerjaan pada joki. Ada satu bos seluruh anaknya disekolahkan Ya. sampai kuliah perguruan tinggi. Iya, ada memang. Pemerintah aja nggak gitu. Justru itu, karena mereka hobi ini sudah nggak ada nilai Tidak ada batas ya. batasnya. Iya. Tapi ternyata bos begitu, itu passwordnya satu. Jokinya meminimalisir kesalahan. Ya betul, betul. Jokinya meminimalisir kedustaan. Ya. Sehingga hati bos jatuh. Yes, Yes. gua tepat. Ya. Ambil dia. Iya kan? Benar, Nah betul. itu, ya itu balik-balik lagi bahwa memang manusia itu sesungguhnya suka pada yang tampan, pada yang kaya, pada yang baik. Iya kan? Ya betul, betul, betul. Dan kalau kaya tampan itu kayaknya berat buat kita. Tapi password baik tidak berat. Ya. Ya kan? Kita jujur, kita apa ya kan? Ya, Dan memang. kejujuran itu password keabadian persahabatan. Betul itu. Itu Mas Yang Anam ya. password yang paling utama kejujuran itu. Iya. Jujur. Gitu. Gini bos ya, kita ngobrol memang di sini karena nyaman kita ngalir begitu saja. Ini kafe yang menurut saya recommended ya di seputaran Citra Raya Cikupa Tangerang. Datang ke Kafe Atmosfer ya. Pemain burung juga boleh. Kalau ngomong-ngomong ada kawan di sini. Ini suasana asik banget lah di sini. Tapi yang jelas Mas Anam, kemarin kita sepakat ya bahwa lomba kemarin sukses. Sukses besar. Ya, Sukses. dan tentu saya meneliti karena saya di luar. Ya. Saya melihat action peserta, action para juri. Juri saat itu langkahnya sangat aman, nyaman. Iya. Dan tentu Mr. Petrus Betul. itu memberi applause, memberi semangat kepada para juri apa? Dia berdiri saat menilai, bahkan saat penulisan di belakang. Bahkan dia betul. yang memberi instruksi. Setelah apa yang diputuskan juri, juri jangan sampai lihat hasilnya. Iya. Ngeri. Ditulis semua juri, nggak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Coba. Hanya Pak, hasil akhirnya saja. Hanya hasil akhirnya kan Iya. luar biasa kan. Iya. Nah itu Mr. Petrus, saya tanya Bos Petrus, apalagi yang ingin Anda katakan kepada peserta tentang high ground ini? Dia satu, saya ingin peserta lebih percaya. Ya, betul. Sedikit apapun bau-bau aroma abu-abu tentang nomor bisa dirubah apa-apa. Nih gua buktiin, tidak ada di sini. Iya. Kalau ada yang membuktikan itu, dipecat langsung hari ini tanpa hormat. Katanya. Iya. Memang kemarin yang kita news seperti itu. Jadi rekapan dari pengajuan juri itu semua peserta bisa melihat Iya. dari pengajuan si juri A, Dan si nggak juri ada B, yang si juri, ngambil, nggak ada. ada yang ngambil terus merubah atau apa-apa, nggak ada. Nggak ada. Depan simpan, ditutup, diambil sama Kenny. Langsung. Iya. Dan hasil itu yang menjadi catatan terakhir. Ada terakhir. Iya kan di penulis itu. Iya. Dan kalau Kenny itu tugasnya apa? Tukang nulis ya? Tukang nulis, Korlap ya? Apa? Timer. Rekap. Enggak, rekap. rekap, Dia rekap. rekap gitu ya. Iya. Rekap dan timer dia. Iya. Dan IP-nya itu nggak kelihatan. Iya. Dia itu rekap saja. Tapi dia profesional. Profesional. Saya rekap. Kenapa saya mau? Karena saya menuliskan hasil kerja para juri dari nurani yang paling baik. Iya. Itu. Makanya dia semangat. Berapa? Semangat, semangat. Wah, gila. Nah, ini ada kesatuan antara para algojo di lapangan dengan yang di luar, ada satu kesatuan. Iya, Satu kesatuan mengusung misi bahwa hari ini password yang disukai peserta adalah kejujuran. Kejujuran. Tapi itu tidak cukup, saya bilang ke Kenny. Iya. Harus cerdas. Betul, Iya, betul. Akhirnya langsung menjawab. Kami korlap, masa nggak bodoh sih? Iya. Oke. Tapi harus ada lagi di juri NS apa? Harus sabar ketika ada yang protes. Iya. Sekalipun yang protes itu salah. Nah. Yes. Dan itu kami bincang-bincang bersama katanya. Iya. Setelah lomba kita bincang bersama, melatih public speaking saya supaya lebih baik. Oh iya betul. Dan tentu kata Kenny, satu misi PCRNS, dihina kita tidak jatuh. Iya. Iya kan? Betul. Tapi justru dengan ada yang menghina, kita bisa sikap dengan tenang, kalem, maka jiwa dia atau sosial dia naik beberapa derajat. Ya, betul. Karena dia mampu menguasai diri, dan mampu menghargai orang yang protes dengan baik. Ya betul. Iya. Ya memang kita sebagai pengadil juga harus bisa menyajikan. Dari misalkan ada orang bertanya, peserta yang bertanya, kita memang menyajikan, oh ini dengan Karena ramahnya. kita ada kan, ya betul, dengan ramah, betul. Ramah kita. Jadi nggak ada kita mau protes terus kita ganti yang gontok-gontok, enggak. Justru itu karena memang G24 ini memang sudah kita sajikan, semua peserta tahu
bisa membandingkan satu dengan yang lainnya, dengan punya burungnya dengan burung yang lain, kan begitu. Itu sekarang menjadi satu kemudahan di 24G. Ya, betul. Apa yang dulu saya bilang bahwa ketika juri menilai burung si bos, maka si bos dan joki menilai kinerja juri itu. Ya, betul. Benar. Iya kan? Iya. Dia tidak harus konsentrasi saja pada burung dia, tapi dia juga konsentrasi pada dirinya. Saya harus dinilai terbaik sama bosnya. Iya kan? Ya. Dengan bergerak kejujuran. Gitu. Makanya sekarang asiknya, makanya 24 lah. Dan saya tentu tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih kepada para penggagas 24G yang secara langsung mampu memberantas kolusi nepotisme KKN titipan-titipan, diberantas dengan tanpa slogan di bawah tidak boleh begini, tidak. Tampilkan 24, tampilkan juri jujur, maka seluruh peserta di sana belajar. Iya, betul. 24 memberi edukasi. Kita hanya tidak ngomong saja, tapi reaksi dan aksinya. Iya, nah itu kan. Makanya peserta enak juga ya. Iya. Dia duduk terus gini. Duduk. Ini satu pengalaman yang saya lihat gini. Adakah satu pemilik burung bos, burungnya kita hina atau kita apa, maksudnya kita apa, kalau bos ini burung jelek ya, iya kan gitu. Ya. Itu impossible, nggak akan ada yang mau. Tapi ketika dia 24 gantangan, burung dia ngeluarin jengot, cek, mungkin durasinya biasa, dan tiba-tiba di belakangnya ngeluarin kolibri dengan kenceng dan berulang-ulang. Dia bilang gini, anjrit, itu punya siapa? Iya, pasti secara tidak langsung dia mengatakan burung gua biasa. Itu yang luar biasa. Dan kalau yang seperti sudah menang, dia mengakui dengan telat. Betul. Ya. Apa yang harus dipermasalahkan? Masalah sekarang apa? Tambah keilmuan jokinya, tambah keilmuan bosnya, juga betul. Tambah keilmuan IO dan jurinya. Betul. Kita harus ngimbangin. Ya. Peserta udah di sini, juri harus lebih. Ya. Sebab juri akan menerangkan, peserta hanya menanya. Iya. Iya kan? Ya, yang menerangkan yang harus punya ilmu, bro. Betul. Wah, jenggot saya gini durasinya, speednya begini. Kok kalah sama ini? Kan gitu. Ya. Apa sih? Terus dia kadang-kadang pertanyaan sekarang lebih hebat lagi. Masteran apa yang di mata juri kalau langsung mendengar, langsung mentok? Iya, betul. Ya. Kalau saya jawab, seluruh masteran. Asal dibawakan panjang, tuntas. Ya. Itu Bang. Ya, dahsyat separoh, nggak bisa dong. Ya emang seorang bos sekarang ini harus juga berpikir, harus cerdas untuk selalu upgrade jagoan-jagoannya. Biar dia apa? Dia juga kenapa harus cerdas? Agama menyarankan bahwa ilmu akan meningkatkan derajat kamu. Betul. Dan ternyata benar. Apa yang mengangkat dia? Ilmu. Ya. Untuk bos apa manfaat ilmu? Dia akan tepat mengeluarkan uang, mau ratusan juta atau 1 M, asal tepat akan beruntung. Ya, betul. 50 juta tidak tepat, jadi penambah, jadi sampah. Betul. Ya kan, Mas? Ya. Ya, makanya, ya termasuk wartawan. Wartawan betul. Kata Agus Rokin, saya juga percaya sama Papi Wahyu. Wartawan memang harus bergerak dengan baik. Tetapi tentu kalau wartawan proporsional. Tidak harus, jangan situasional. Saya begini, situasional ada huru hara, oh kita foto-foto, sebar. Kita belum tahu tepat apa alasan dia protes. Boleh jadi yang protes salah. Iya, betul. Boleh jadi. Ya kan? Ya. Sangat besar kemungkinan memang IO-nya salah. Ya tapi kan bukan hak kita untuk menjas dong, bos. Ya. Dan kita juga kalau harus mengabarkan harus ada dari dua sumber. Ya. Biar nggak jadi sumber fitnah. Bukan tidak berani. Ya kan? Dan tentu hobi itu beda. Hari ini berantem, malamnya ngobrol bareng sama dia, suwe, anak buahnya udah mau gontok-gontokan, suwe, kata saya, dia nyodong minum, kan ini saya pernah terlibat perang begitu. Dan saya menurut pada bos, lawan sama tulisan. Percaya nggak? Begitu tulisan itu meluncur, karena saya tahu karakter dia yang saya serang, sampai hari ini, dari zaman dulu, tidak pernah memaafkan saya. Dan hari ini saya bilang dari dulu, tidak mau saya ikut campur pada kekeruhan. Ya, betul. Ternyata dia mau udah baikan, guanya aja yang disemprot ya. Siapa dia kan, joki ngapain lu kan gitu. Ya kan? Maka hati-hati juga lah. Joki jangan seperti apa, joki juga harus cerdas. Dimana kita harus menjaga, melawan. Makanya. Tapi yang jelas, bos ya, tadi yang kita omrolin bahwa joki juga harus cerdas. Iya, memang seperti itu. Harus mampu meredam
emosi bos. Ya. Dan jangan melaporkan hal-hal yang di luar kenyataan. Oh iya. Kasihan. Bos itu pengen bawa beli burung, pengen hiburan tuh pengen press. Iya. Kasih kata-kata press. Kata mereka, oh ya nggak bisa. Saya 6 tahun setengah jadi joki. Bos saya tidak pernah marah di lapangan. Bos saya tidak pernah tersentuh dengan kata-kata yang kasar dari yang lain. Karena apa? Saya sebagai tamengnya di bawah. Iya, iya. 6 tahun setengah, bos. Dan saya bukan pemain yang apa ya? Kalau diam di satu tempat itu jago kanang. Enggak. Ya. Gamako, luar pulau, Lampung, Jabodetabek, saya pernah jajaki. Dan alhamdulillah responnya baik. Karena kita tidak membeli keburukan. Iya, betul, betul. Saya ini sebagai penutupnya Mas Anam, Siap, siap. sorry saya yang kasih. Ingat bahwa keburukan itu akan menyisakan rasa malu dan penyesalan. Kebaikan itu sekalipun pahit akan menghasilkan kenyamanan. Iya, iya. Iya kan bos? Betul, betul. Percaya. Betul, Saya percaya. kemana-mana kalau saya brengsek. Bos, dunia burung itu. Dunia burung itu sedikit sekalipun se-Indonesia. Iya. Kata Haji Ebot, pemain burung itu ada 13 ribuan kalau dikumpulkan se-Indonesia. Oh iya. 13.000 lebih gitu kan. Tapi info di Palangkaraya, info di Bangka, tembus ke Jakarta loh. Iya, betul. Benar. Wah gua ini ditipu nih sama orang ini jual burung. Tembus sama bos-bos Iya. itu. Ya kan? Pasti, pasti. Gitu. Katanya kemarin Citara sejarah pertama kalinya. Oh, iya. Tanggapan ceritain Bang. Oh ini gini, kan gini. Itu kan banyak yang upload ke kita ya. Mainan terima kasih, selamat. Apalagi ke Bos Petrus, selamat Bos ya. Yang Citraya itu identik dengan akar rumput. Ya. Yang tentu Ya. sulit memainkan angka 300, 500 sangat sulit itu. Ya, ya. Dan ternyata kan Ya, dia alhamdulillah. high glen, belum Kemarin. lama loh high glen. Iya. Baru beberapa kali. Baru 3-4 kali lah. 3-4 juga lomba biasa, lomba biasa. perkenalan doang kan. Tapi ya kan Tapi alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah. Jadi saya kemarin selama ini pun juga di Hackland ya. Baru kemarin ini terkejut. Apalagi di kelas kacer. Oh yes, yes. Ya, Berapa di kelas kacer? Berapa kelas kacer? Berapa? Jian itu Tiga kacer itu kelas. 3 kelas full semuanya. Dan yang datang, Rambo sama dari Palembang. Palembang, Lampung. Dan ternyata Rambo sebagai utusan Jabar Blok Barat menjadi pionir. Ya. Ya, itu punya PID PLN. Ya, ya. Bagus kan Mas? Bagus, Ini bagus. juru pertama. Iya, Ngeri kan? Ya. Makanya ini suatu terkejut pokoknya Ya. kemarin tuh Dan saya. itu kemajuan loh buat Ya, kita. Padahal sebelum-sebelumnya kita melihat di IO lain Kisruh. Jabodetabek, Kurang nyaman lah. nggak ada, maksudnya kelas Iya, kaca benar, nggak ada. benar. Nah, saya terkejutnya itu kemarin 3 kelas full kelas kacer luar biasa. Dan Luar satu biasa. yang penutup dari merasa Petrus kemarin berhasil luar dalam apa? Pemain kacer yang kalah. Gua senang sekalipun kalah. Iya. Yang ngalahinnya bagus. Padahal dia dulu di CRKB sebelumnya dia juara-juara semua. Iya, betul. Kemarin gua kalahin. Kalah. Tapi yang ngalahin gua memang superior kata dia. Iya, betul. Makanya Ya, itu. enak kan? Iya, memang ya kenyataan seperti itu karena memang ya alhamdulillah karena kita juga menyuguhkan penjurian yang fair Baik, play. betul. Nah, otomatis lah Pak Yan. Betul, betul. Itu pemain tuh pasti nantinya pasti tahu. Oh, Betul. ini di sini tempatnya yang paling nyaman, di sini yang tempatnya bagaimana dan sebagainya. Ya. Itu pemain bisa memilih nantinya. Nah, itu saya tadi Nilai lihat. plusnya itu. Kata-kata IO yang dia orang Jawa juga kemarin datang. Punya cucak hijau bagus. Dia itu pemain yang orang lain tidak terkenal. Tapi dia main di tiket cucak hijau 5,5 dan dia juara 3. Dan kemarin datang dia beli seluruh kelas hijau di High Glade. Iya. Ya. Bawa kelas murah juga. Iya. Dan dia tidak juara sama sekali. Tapi saya senang bos, saya puas karena penilaiannya bagus. Ya betul, nah, itulah. Ya walaupun mereka kalah, tapi kalau penjuriannya Ya, memang itu, betul. Nah, kita suguhkan penjurian Betul. yang fair play, alhamdulillah. Jadi Betul. tidak ada pulang tetap tertawa. Iya. Nah, tidak ada yang rasa Ya, beruntung nggak yang dan ngedumel. sebagainya. Ya, ngedumel. Bahkan nggak gini, ada. ketika dia menerima kekalahan dia, justru dia akan naik tingkat karena apa? Dia akan memperbaiki skuadnya harus lebih baik. Betul.
Nanti di event berikutnya berarti dia harus upgrade. Iya. Oh, yang di sana ini musuhnya seperti ini kan begitu. Iya. Nah, Sip. Dan tentu ini para peserta yang datang ke Highland, ya kita bongkar aja Mas Anam itu salah satu jurinya SMM. ya. Ya kan, sampai hari ini masih aktif. Dan tentu pengalaman itu yang membuat rekan-rekan juri di HLS menjadi lebih percaya diri. Dan apa yang terbaik menjadi slogan-slogan positif di SMM, Mas Anam bawa ke sini Ya. untuk diterapkan di semua. Ya. Dan tentu itu itikad yang baik dan apresiasi dari kami, Mr. Petrus dan kawan-kawan wartawan mengapresiasi kepada Mr. Anam. Ya, siap. Semoga sehat terus, Amin, amin. kibarkan kebaikan Ya. agar silaturahmi terjalin dengan bahagia. Ya, Thank you. betul.